kita mendengar baru kemarin ada keputusan DPR undang-undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Rakyatnya jalan kaki, wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe, wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung, ini yang dinamakan bingung tapi merdeka. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat naik mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR dan perangkat-perangkatnya dan seluruh anggota DPR dipadukan oleh komponen-komponen masyarakat baik dari buruh dan komponen masyarakat lainnya. Kenapa ketika kita sedang fokus dengan penanganan COVID-19 Anda memutuskan hal-hal yang sangat sensitif? Kenapa? Sudah tahu pasti direaksi dengan demo besar. Lihat pertumpahan darah antara anak bangsa, para pendemo dengan aparat kita sendiri. Ya Allah, kenapa seperti ini? Memaksakan diri banget. Sabar sedikit. Sosialisasikan dulu sebelum Anda memutuskan. Saya dengar anggota DPR aja masih belum banyak yang mendapatkan undang-undang tersebut. Anda sampai sekarang belum pegang draftnya juga, Bu. Lihat Saya sampai tadi siang sudah minta tapi belum dapat. Bahkan anggota DPR, anggota balik Ayolah belum anggota dapat DPR draftnya. yang terhormat. Karena katanya sedang masih diatur dirapikan dalam hal Ya, yang sudah teknisnya. Jangan lagi melakukan seperti itu. Baik, Jangan. karena kami juga meminta dan belum dapat. Tadinya saya pikir wah mungkin karena media belum dapat, tapi kalau bahkan anggota baliknya sendiri juga belum dapat, maka Ini semua investasi. itu perlu dijawab nanti. Tapi Investasi itu untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Ingat Undang-Undang Dasar pasal 33 itu apa? Anda lebih tahu, Anda lebih pintar. Kenapa seperti itu? Nggak lihat ke Anda lihat. Korban-korban telah berjatuhan. Mahasiswa ditangkap, buruh ditangkap. Karena dianggap melawan. Nggak ingin ke anak bangsa ini damai. Sabar. Kalau dulu Anda sering dikritik, Anda tidur waktu sedang rapat. Sekarang Anda rapat ketika rakyat sedang tidur, memutuskan ketika orang sedang lengah. Apa maksudnya? Saya yang kecil aja bisa marah, apalagi yang besar. Ayolah, bangun negeri ini. Bangun dengan kearifan. Jangan memutuskan dengan serakah. Ketika rancangan undang-undang itu ditolak, sudah lama banyak yang menolak. Beri pemaparan, beri pembelajaran, beri penjelasan kalau menurut Anda rancangan undang-undang ini adalah bagus. Sosialisasi aja nggak ada kepada masyarakat. Paling nggak kasihlah draft itu ke PB Muhammadiyah, ke PBNU, ke ICW, dan ke organisasi besar lainnya. Biar mereka tahu, oh ini kelemahannya, oh ini kelebihannya. Lihat reaksi Pak Agil Siroj. Lihat Muhammadiyah merespon dengan apa? Mereka tidak setuju. Kita mendengar baru kemarin ada keputusan DPR undang-undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan
kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang, tawassut. Kepentingan konglomerat yang harus kita jamin, keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Pun yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap kayak perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review, harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, dengan cara anarkis tidak, dengan cara elegan. Kita harus bersuara demi warga NU. Ya, kritik keras pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM Busro Muqaddas mengkritik pengesahan Omnibus Law Rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR. Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR. Di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi COVID, itu dicuri dengan momentumnya dengan cara mentalitas jumawa tadi, kata Muqaddas kepada wartawan Senin kemarin. Busro mengaku tak kaget dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebab dia menilai pemerintah saat ini menguasai DPR. Tidak begitu mengagetkan karena sikap Presiden Jokowi itu semakin merasa jumawa karena menguasai DPR. Seperti juga Dahlan Iskan mengatakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah terkuat selama 22 terakhir. Ini karena pemerintah menguasai penuh anggota DPR kecuali fraksi PKS dan Demokrat. Kedua mempertegas analisis berbagai pihak bahwa ini tidak ada kekuatan modal yang begitu besar yang menjadi cukong dalam pemilu 2014 dan 2019. Ini tagihan terbesar, tagihan yang sebelumnya juga ada di Undang-Undang KPK. Itu langkah awal sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa. Imbuh Busro. Dia juga menyebut pengesahan ini membunuh demokrasi. Namun dia mengaspirasi dua parpol, yakni Fraksi Demokrat dan PKS yang menolak RUU Ciptaker untuk disahkan. Kalau Muhammadiyah dengan NU aja tidak setuju, apalagi buruh. Ayolah, bangun negeri ini. Bukan dengan seperti dikabarkan di sana. Ada order undang-undang, ada kepentingan. Tunjukkan bahwa itu nggak ada. Aduh. Mungkin sekali kita semua harus mendengarkan ceramahnya Uwas tentang hisabnya seorang pemimpin, karena begitu beratnya tanggung jawab seorang pemimpin Anda, eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke lah, mari kita dengarkan supaya ketika kita mendengarkan mungkin akan ada perubahan hati Anda, karena kita adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Mungkin Anda percaya, kalau yang Islam percaya dengan keislamannya, kalau yang Kristen atau yang agama lainnya mungkin percaya dengan agamanya masing-masing. Pasti sama, ada pertanggungjawaban di hari kemudian. Oke, mari kita sebagai penutup kita dengarkan kajian Uwas tentang penghisaban para pemimpin. Siapa yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemimpin. Kita ada eksekutif, kita ada legislatif. Mereka ini digaji. Anggota-anggota dewan ini kan digaji. Ada gaji untuk tunjangan rumah, kendaraan, listrik, air. Kentutnya jadi bayar. Dan ketika dia diam, itu pengkhianatan luar biasa. Itu mengkhianati undang-undang. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Hebat anggota dewan kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal anggota dewan. Hebat pemimpin kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Rajin sholat duha. Itu bukan amal pemimpin. Amal pemimpin itu kata Sayyidina Abu Bakar, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Yang kuat-kuat di tengah kalian ini, dia lemah di hadapanku. Karena aku bisa mengambil hak. Perusahaan-perusahaan asing yang hebat-hebat ini, yang mau memprivatisasi yang milik negara, milik umat ini,
dia yang nampaknya besar, itu lemah di dalam pandanganku, kata pemimpin-pemimpin bangsa. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hak mereka, aku letakkan pada anak-anak bangsa. Di situ, jadi pisau kita itu mesti tajamnya itu yang ke bawah saja tajam, ke atas tumpul. Wahai, saya cerita yang muslim saja. Pemimpin-pemimpin yang muslim, yang percaya pada Allah, bahwa kalian akan mati menghadap Allah. Maka tak selesai dengan pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, haji, bolak-balik. Habis amal kalian itu nanti akan diambil oleh orang-orang yang teraniaya. Kalau ada satu anak Indonesia ini yang tak sekolah, ada satu anak Indonesia ini yang tak makan, ada satu anak Indonesia ini yang kelaparan. Sementara kita minyak, batu bara, gas alam diambil oleh orang lain, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sholat 17 kali kita katakan Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Dia pemilik hari din, hari pembalasan. Ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin. Pemimpin-pemimpin yang nanti pada hari kiamat datang membawa sholatnya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa qiyamin, qiyamul lailnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Banyak hajinya. Bolak balik dia ke Makkah. Orang dia nggak pernah bayar uang tiket, diberangkatkan orang gratis. Tapi di akhirat, ukhirat hasanatuhu, diambil sholatnya, diambil puasanya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Walam yuqda alaih. Ketika sudah habis ibadahnya, ternyata yang menuntut bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, satu Republik Indonesia, anak bangsa menuntut dia di padang mahsyar. Ukhirat khatayahum, diambil dosa mereka. Dosa anak-anak bangsa yang teraniaya, yang susah, yang melarat tadi. Karena mereka punya hak di minyak itu, di batu bara itu, di nikel itu. Tapi kau khianati di dunia. Uqidat khatayahum, diambil itu. Turihat ilahi, dicampakkan ke mereka. Summa turiha finnar, dicampakkan dalam api neraka. Mereka masuk neraka bukan karena tak sholat. Masuk neraka bukan karena tak puasa. Masuk neraka bukan karena tak haji. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Mereka masuk neraka karena mengkhianati konstitusi. Karena membiarkan orang yang lemah tetap lemah. Padahal dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Dia dipilih oleh rakyat. 3.000 mencoblos dia baru bisa dia duduk di situ. 50.000 orang mencoblos baru dia bisa duduk di situ. Dia sudah mengkhianati orang. Oleh sebab itu, yang memilih juga dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu? Al-isyrak. InsyaAllah kita selamat dari syirik. Uququl walidain, kita selamat dari durhaka. Tapi yang nomor 3 ini kita kena. Apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini rakyat ini pun juga kena penyakit amnesia. Sudah jelas orang tak memperjuangkan, lupa dia. Baru kena sawer 200.000, lupa. Nah, oleh sebab itu, ini jangan sampai kita kena hisab yang panjang di akhirat. Saya kira demikian.